Judulnya Kristus yang Al-Muhit sebagai negeri yang baik. Ketika kita mendengar kata negeri, ingat itu tuh adalah sebuah tanah. Jadi kita boleh mengingatnya, negeri yang baik itu adalah tanah. Ya, tanah. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Sebetulnya bumi itu adalah tanah. Tetapi karena pemberontakan iblis, tanah itu diselimuti oleh air kematian. Lalu kemudian setelah sejangka waktu Allah kembali memulihkan tanah, bangkit muncul dari air kematian pada hari ketiga. Jadi pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Langit itu untuk bumi atau tanah. Pusatnya ada di tanah. Dan manusia terbuat dari tanah. Dan Kristus itulah tanah itu juga yang keluar di hari ketiga dari dalam laut atau air kematian. Ya, poin saya adalah, saudara-saudari, negeri yang baik adalah tanah yang baik, dan tanah itu al-muhit. Saudara-saudari, semua yang disediakan Allah bagi manusia itu berpusat pada tanah. Semua kehidupan itu berasal dari tanah. Langit, ya, di mana ada matahari, ada bulan, itu semua adalah untuk tanah, agar manusia bisa hidup di tanah yang baik. Jadi negeri yang baik itu, ingat, negeri yang baik itu adalah tanah. Dan tanah ini al-muhit. Segala sesuatu yang dibutuhkan oleh manusia itu berasal dari tanah. Tidak ada, ya, makanan dari bulan. Nggak ada. Ya. Dan tanah di sini adalah Kristus yang muncul di hari ketiga dari air kematian. Itulah mengapa disebut Kristus yang al-muhit. Karena tanah adalah al-muhit. Ya, semua rantai makanan dari awal sampai akhir itu akan lenyap kalau tidak ada tanah yang menghasilkan makanan. Ya,
walaupun hewan-hewan pemakan daging, ya, daging yang dimakan itu kalau tidak ada makanan dari tanah, ya nggak akan ada juga. Semuanya berpusat dari tanah. Jadi poin saya adalah tanah itu al-muhit. Semua kebutuhan kita berasal dari tanah. Rumah kita berasal dari tanah. Furniture di rumah kita berasal dari tanah. Ya. Semua benda, semua makanan selalu bersumber dari tanah. Walaupun pakaian kita ini dari sutra, ya, tetapi ulat sutra itu sendiri harus makan makanan yang berasal dari tanah. Ya, besi dari tanah, plastik dari tanah. Apa yang kita nikmati, yang manusia nikmati yang bukan berasal dari tanah? Apa? Hari ini orang-orang, bangsa-bangsa berusaha mencari sumber daya di luar angkasa. Katanya di bulan ada benda-benda berharga, ada bahan-bahan yang bisa dimanfaatkan, tetapi mustahil, biayanya terlalu besar. Allah tidak merencanakan manusia untuk menggali sumber daya di langit. Semuanya sudah Allah sediakan di tanah. Tanah itu begitu al-muhit, saudara-saudari. Itulah sebabnya di dalam Kolose pasal 2, ya, Paulus berkata kita harus berakar di dalam Kristus. Di pasal ke-16 kita harus berjalan di atas Kristus, karena Kristus itu tanah, saudara-saudari. Ya. Jadi tanah itu al-muhit. Itulah sebabnya muncul istilah Kristus yang al-muhit. Ketika kita berbaring di ranjang kita, ingat, semua benda yang positif di alam semesta ini berasal dari tanah. Tanah yang baik. Ya. Negeri yang baik itu adalah tanah yang baik. Ketika kita berbaring di ranjang, ingat, ranjang itu adalah berasal dari tanah. Kristus itulah tanah kita. Kristus itu al-muhit. Sehingga kita berkata, Tuhan, betapa nyamannya aku berbaring di atas ranjang ini. Engkaulah ranjangku, Tuhan. Ketika kita duduk di sofa bersandar, Engkaulah sandaranku, Tuhan. Ketika kita makan, ingat, Engkaulah makananku yang sejati, Tuhan. Semua benda berasal dari tanah. Engkaulah sumberku, Tuhan. Ketika kita melihat lampu, oh, Dia juga terang kita. Ya, ketika kita menikmati pakaian kita, kita berkata, Tuhan, Engkaulah pakaianku. Seperti tanah itu adalah al-muhit. Seluruh kebutuhan manusia berasal dari tanah. Kristus pun demikian, Dia al-muhit. Dialah segala hal yang positif yang kita perlukan. Semua yang fisik itu adalah bagi kebutuhan jasmani. Sementara nanti tubuh kita pun akan menjadi tanah kembali.
tetapi semuanya adalah gambaran dari Kristus yang al-muhit, yang kekal. Kita harus sungguh-sungguh mengapresiasi gambaran dari tanah yang baik. Ya, saya mengganti istilah negeri yang baik itu dengan tanah yang baik. Karena negeri yang baik itu adalah tanah. Nah, hari ini kita bicara air. Ya. Tanah tanpa air juga tidak akan menghasilkan kehidupan. Ya, di Yerusalem baru memang ada sungai air, ada tanah, tapi harus ada sungai. Sehingga di kiri dan di kanan seberang menyeberang sungai muncul pohon-pohon kehidupan. Jadi ada tanah, ya harus ada air. Tanah menghasilkan makanan, tetapi tanpa air, tanah tidak bisa menghasilkan makanan. Dan air ini adalah roh itu, ya. Sebab Galatia yang kemarin kita doa bacakan berkata, pasal 3 ayat 14, bahwa berkat Abraham. Apa berkat Abraham? Berkat Abraham itu adalah tanah yang baik secara fisiknya, secara gambaran jasmanianya. Tetapi di Galatia 3 ayat 14, ya, berkat Abraham yang adalah tanah yang baik itu menjadi roh itu, ya, supaya di dalam dia berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain, sehingga melalui iman kita menerima apa? Roh yang telah dijanjikan itu. Yang telah dijanjikan itu adalah tanah kepada Abraham. Tetapi di dalam Galatia kita melihat, ya, firman Allah mengatakan tanah itu sesungguhnya adalah roh itu. Ya. Tanah itu adalah Kristus dan airnya adalah roh itu. Saudara-saudari, kita makan sehari 3 kali, tetapi kita lebih sering minum daripada makan. Ya, tubuh manusia mampu tidak makan berhari-hari, tetapi tidak minum 1 hari saja, waduh, sudah kewalahan, gak mungkin bisa hidup. Jadi hari ini kita membicarakan air, ya, dan air ini pun sebetulnya ada di dalam tanah. Ini adalah Allah Tritunggal dalam berbagai aspek kekayaannya. Baik tanah itu, baik air itu adalah Allah Tritunggal. Nah, sekarang berbicara soal air, saudara-saudari. Judulnya adalah ada 3 jenis air. Ada sungai, ada mata air, ada sumber air. Ini 3 jenis air, saudara-saudari. Ya, tadi kita mendoa bacakan Ulangan 8 ayat 7. Itu kata danau boleh digarisbawahi, diganti dengan sumber air. Karena teks aslinya danau itu sebetulnya sumber air. Itulah sebabnya judulnya adalah suatu negeri dengan sungai, mata air, dan sumber air. Sebetulnya sungai itu yang ketiga, mata air itu yang kedua, sumber air itu yang pertama. Nah, saudara-saudari,
mengenai sumber air, ya, yang di Alkitab bahasa Indonesia itu ditulis danau, sebetulnya sumber air. Ya, terjemahan Darby itu menambahkan kata dalam. Jadi sumber air ini adalah sumber air yang di dalam. Sumber air itu sebetulnya bukan di permukaan bumi, tetapi di dalam bumi. Itulah sebabnya kalau kita menggali sumur, muncul air. Karena sumber air itu adanya di dalam, di kedalaman bumi. Itulah sebabnya Alkitab versi terjemahan Darby menambahkan kata dalam. Jadi sumber air yang ada di dalam, kedalaman gitu ya. Nah, dari dalam ini akhirnya meluap, ya, menjadi mata air. Nah, mata-mata air ini pun sebetulnya masih ada di dalam tanah, saudara-saudari. Ya. Kemudian muncul keluar menjadi sungai. Nah, sungai inilah yang baru terekspresi, terlihat gitu. Ya. Jadi inilah tiga aspek air itu, ya. Sumber air itu ada di kedalaman. Mata air pun juga sebetulnya masih ada di dalam. Ya, muncul keluar sebagai sungai. Nah, itulah sebabnya di dalam Yohanes 4 ayat 14 Tuhan berkata, air yang kuberi akan menjadi mata air di dalam dirimu. Kristus adalah sumber air. Dia memberikan air itu ke dalam kita menjadi mata air. Nah, cuman mata air ini masih ada di dalam kita, ya. Jadi Kristus adalah sumber air, memberikan airnya kepada kita, lalu di dalam kita, menurut Yohanes 4 ayat 14, air itu menjadi mata air di dalam kita. Kemudian sungainya di mana? Sungainya di Yohanes 7 ayat 38. Tuhan berkata, yang percaya kepadanya dari dalamnya akan mengalir sungai-sungai. Jamak, ya, Inggrisnya itu reverse. Kalau ALAI aliran-aliran air, tetapi sebetulnya teks aslinya itu sungai. Ya. Jadi sekali lagi di Yohanes 4 ayat 14 ada sumber air dan mata air, yaitu Kristus yang memberikan air itu sebagai sumbernya, lalu menjadi mata air di dalam diri kita, lalu akhirnya menjadi sungai-sungai di Yohanes 7 ayat 38. Ya, bukan hanya satu sungai, tetapi sungai-sungai. Saudara-saudari, banyak sungai, banyak pancaran, ya, banyak aliran-aliran sungai. Ini adalah berbagai
aspek dari kenikmatan kita atas air itu. Ya, kita walaupun tidak paham doktrinnya, ya, saya menyampaikan doktrinnya pagi hari ini. Ya, tetapi mungkin kita tidak terlalu paham, nggak apa-apa. Tetapi sesungguhnya Anda dan saya sudah mengalaminya, walaupun nggak paham apa yang dimaksud sumber menjadi mata air di dalam, dan mata air menjadi banyak aliran, banyak sungai-sungai. Sungainya bukan hanya satu, tapi banyak. Ya, pertama-tama mungkin kita mengalami dia sebagai sungai sukacita. Ya. Tetapi seringkali kita juga mengalaminya sebagai sungai damai sejahtera. Ini aspek lain dari aliran air itu. Terkadang juga kita mengalaminya sebagai air penghiburan. Ya. Terus terkadang juga kita mendapatkan terang. Ya. Kasih di dalam diri kita. Itu adalah aspek lain lagi. Air menjadi kasih di dalam kita. Ketika kita sedang membutuhkan kesabaran, air itu pun menjadi kesabaran kita, menjadi kerendahan hati kita. Ya, ketika kita sedang mengalami ketidakadilan, air itu menjadi toleransi di dalam diri kita. Wah, masih banyak lagi sungai-sungai. Sungai-sungai itu banyak. Aliran-aliran itu banyak. Itulah yang dikatakan di dalam Yohanes 7 ayat 38. Aliran-aliran itu bukan hanya satu. Ya. Dan semuanya ini adalah bersumber dari Kristus yang al-muhid. Nah, Kristus yang al-muhid ini akhirnya menjadi roh yang al-muhid. Jadi ada 3, ya. Tanah yang al-muhid itu adalah gambaran dari Kristus yang al-muhid. Kristus yang al-muhid direalisasikan menjadi roh yang al-muhid. Ya, diawali dengan gambaran tanah. Tanah itu sedemikian al-muhidnya. Semua peperangan terjadi karena tanah itu. Karena manusia memerlukan tanah. Tanah adalah sumber semua kebutuhan manusia. Gambarannya adalah Kristus yang al-muhid. Kristus yang al-muhid ini akhirnya direalisasikan bagi kita hari ini dalam wujud roh itu. Jadi, saudara-saudari, kita tidak sedang mencari tanah. Ya. Tanah itu hanya gambaran daripada Kristus, tetapi Kristus pun kalau tidak menjadi roh, bagaimana kita bisa menikmati kealmuhitannya? Ya, itulah yang disampaikan FKKP kita dari hari kemarin sampai hari ini. Ya, berkat Abraham itu adalah tanah. Tanah itu sedemikian al-muhidnya. Itu gambaran daripada Kristus yang al-muhid. Tetapi Kristus yang al-muhid pun tidak dapat kita nikmati jika tidak direalisasikan menjadi roh yang al-muhid. Jadi akhirnya saudara-saudari, ya, fokuslah kepada roh yang al-muhid.
Karena roh yang al-muhit ini yang dapat kita nikmati secara real. Ya, ketika kita mengatakan Kristus yang al-muhit, ingat dia adalah roh yang al-muhit. Dan haleluya, roh yang al-muhit ini telah menjadi mata air di dalam diri Anda dan saya. Ingatlah saudara-saudari, di dalam diri Anda itu ada sesuatu yang al-muhit, yang digambarkan oleh tanah tadi. Sedemikian al-muhitnya tanah. Segala kebutuhan manusia berasal dari tanah. Dia adalah Kristus, dan Kristus ini sudah menjadi real dalam wujud roh itu di dalam diri Anda dan saya sebagai mata air. Namun mata air ini pun masih ada di dalam diri kita, masih harus dipancarkan, masih harus diekspresikan. Dan ketika mata air ini diekspresikan, dia akan menjadi banyak aliran-aliran. Ada aliran sukacita, ada aliran damai sejahtera, aliran penghiburan, aliran kesabaran, aliran kerendahan hati, aliran damai sejahtera, sukacita, semua itu masih banyak lagi yang lain. Itu terpancar keluar, membasahi orang-orang di sekitar kita. Saudara-saudari. Oh, semoga ini semua jangan sekedar menjadi doktrin, gambaran tanah yang baik itu begitu indah, mustika, sangat cocok dengan pengalaman kita. Mungkin ada ahli-ahli teologi yang menyindir penafsiran kita ini cocokologi, masa bodoh. Yang penting semua penafsiran ini cocok dengan pengalaman kita. Penafsiran ini sebetulnya bukan penafsiran, tetapi wahyu yang menguatkan kita menempuh kehidupan sehari-hari. Karena hari ini, ya, roh yang al-muhit itu ada di dalam diri kita. Ya, akhirnya hanya ada dua kata, latih roh, saudara-saudari, untuk menikmati tanah yang al-muhit itu. Berlatihlah hidup oleh roh, saudara-saudari. Maka mata air itu akan memancar menjadi banyak aliran-aliran membasahi orang lain. Oh, semoga saudara-saudari tidak dibingungkan oleh teori-teori yang rumit ini, melainkan berdoa, Tuhan, walaupun secara doktrinal saya kurang memahami penjelasannya, tetapi bawalah saya, Tuhan, masuk ke dalam realitas negeri yang baik itu. Engkau adalah sumber air. Di dalam diriku sekarang ada mata air itu. Biarlah aku menikmatinya dan akhirnya bisa memancarkannya keluar, membasahi, ya, saudara-saudari yang kering, orang-orang yang kering dibasahi oleh kita. Haleluya. Puji Tuhan, saudara-saudari, mohon maaf waktunya agak sedikit banyak saya gunakan. Semoga penjelasan yang banyak ini tidak membingungkan saudara-saudari, tetapi memberi pencerahan. Dan semoga Tuhan membawa kita masuk ke dalam pengalamannya. Haleluya.
Silahkan saudara-saudari. Oh Tuhan Yesus. Mari berbagi nikmat. Amin. Langsung saja open mic ya. Walaupun saya masih berbicara open mic saja, karena sesungguhnya 2 hari ini tuh terlalu limpah ya. Aliran ya, silahkan Saudari Susi. Amin. Pagi ini kita kembali lagi kepada sungai air hayat ya, di mana Bapa sebagai sumbernya, Kristus sebagai mata airnya, dan Roh Kudus sebagai alirannya. Ya, puji Tuhan. Biarpun hari ini ya, sungguh tadi dikatakan oleh saudara, memang suatu doktrin ya, yang begitu limpah ya, yang mengalir ya dari negeri yang baik, itu sebagai tanah ya, itu dari dalam tanah ya. Sungguh limpah ya, di mana tanah yang sebagai negeri yang baik dan al-muhid ini bisa kita nikmati ya, bisa kita alami dalam penghidupan kita sehari-hari ya, di mana negeri yang baik ini juga adalah roh yang al-muhid, yaitu roh pemberi hayat yang ada di dalam kita. Amin ya, di mana roh ini sungguh tersedia bagi kita setiap hari, bahkan setiap saat ya. Namun dikatakan kita perlu ya melatih roh ya, senantiasa fokus kepada roh yang di dalam kita. Jika kita tidak fokus ya, kita terhadap roh yang ada di dalam kita, kita terlalu peduli terhadap perkara yang di luar ya, manusia dan benda, maka kita tidak akan menikmati aliran-aliran air hayat ini. Sebagai kita, damai sejahtera kita, penghiburan kita, ya, pengasuhan kita, ya, pembatasan kita, penguasaan diri kita, kelemah lembutan kita. Tapi jika kita senantiasa berfokus pada aliran air hayat ini dan mengambil dia menjadi sungai sukacita kita, kita akan menikmati dia menjadi segala sesuatu kita. Ya, dia juga sebagai penghiburan kita. Ya, dia juga sebagai keadibenaran kita. Ya, dia juga menjadi sebagai pengasuhan kita, penguasaan diri kita, kelemah lembutan kita. Ya, puji Tuhan ya, sungguh hari-hari ini kita perlu melatih ya, merebut kembali negeri yang baik ini yang telah Tuhan sediakan bagi kita, sebagai kenikmatan kita, ya, sebagai tempat tinggal kita yang sejati. Puji Tuhan, amin. Puji Tuhan, amin. Ya, puji Tuhan. Silahkan saudara-saudari. Amin. Amin. Puji Tuhan. Silahkan saudari dia. Ya tadi saudari kita katakan bahwa Kristus ini juga adalah satu fokus kita ya. Saya juga menikmati bahwa berulang kali saudara kita juga harus ingatkan 2 kata adalah latih roh. Berbagai environment berbagai macam situasi atau lingkungan yang Tuhan atur atau Tuhan daulatkan di atas diri kita, di atas perkara benda atau hal-hal yang kita hadapi, semuanya ini adalah suatu seperti baik itu lembah atau gunung gitu ya. Kita sedang dihadapkan pada perkara-perkara yang sedemikian. Namun Tuhan ingin membawa kita kepada Dia sendiri gitu ya. Fokusnya hanya kepada Dia, Kristus yang al-muhid ini. Jadi seringkali kalau saya dihadapkan oleh perkara-perkara benda ini,
apa yang saya lihat ini, mata ini hanya tertuju kepada benda itu, tapi bukan tertuju dialihkan kepada Kristus gitu ya. Dan iblis pun juga pasti menyerang, dan dia akan membuat kita hanya fokus kepada perkara itu atau benda itu gitu ya, hal-hal yang kita temui atau yang kita hadapi. Namun saya juga sering lupa gitu ya, bahwa Tuhan itu ingin melalui perkara itu saya perlu datang kepada Kristus ini sebagai sang sumber ini gitu ya, sebagai sang al-muhid ini. Saya hanya perlu datang menikmati dia sebagai sang aliran hayat ini untuk bisa mendapatkan kekayaan dia gitu ya, menikmati kelimpahannya. Karena itu seringkali iblis juga terus ya berusaha senantiasa terus menyerang kita, membentengi kita untuk tidak bisa melihat bahwa kita sedang dilatih untuk menikmati dia gitu ya. Karena itu pagi ini juga Tuhan dengan saudara kita juga bilang bahwa segala sesuatu aspek yang kehidupan kita ini sumbernya ya hanya Kristus gitu ya. Semua yang benda perkara ini di sekitar kita ini adalah Kristus sebagai sumbernya, Kristus sebagai mata air itu. Jadi semua ada di dalam kita gitu ya. Tinggal kita mau nggak berpaling lagi ke dalam roh itu gitu ya, sebagai aliran air hayat. Jadi ini suatu latihan yang terus menerus Tuhan terus mau kita berpaling lagi ke dalam Dia. Karena tidak ada cara lain dan tidak ada jawaban yang lain gitu ya. Hanya Kristuslah sebagai sumber segala yang kita butuhkan. Amin. Puji Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Amin. Silahkan saudara-saudari, masih ada waktu. Amin. Tuhan Yesus. Ya, doa-doa kita di sidang pemecahan roti harus menjadi salah satu aliran sungai ya saudara-saudari, membasahi sidang. Jikalau kita mengalami Kristus di setiap aspeknya, semakin limpah, terus menyesap Dia, makan makanan hasil tanah, minum dari air yang bersumber dari tanah, menikmati Kristus secara lengkap, maka diri kita akan menjadi sungai yang membasahi saudara-saudari, setiap orang yang dijumpai ya. Oh, sungguh saya sendiri membaca buku Kristus yang Al-Muhid sekali lagi. Saya coba baca, nikmati. Sungguh saya merasa makin takjub ya. Sehingga pagi hari ini saya pun berbagi, sepertinya kurang puas gitu ya. Masih banyak sebetulnya yang ingin dibagikan. Begitu Al-Muhid saudara-saudari. Oh, puji Tuhan. Silakan. Boleh. Amin. Saudara, ya. Maaf, di teks aslinya memang bahasa Inggris, di kitab Ulangan itu dikatakan bahwa aliran sungai ini dikatakan lebih dahulu ya daripada mata air dan sumber air. Kenapa ya? Maksudnya lebih diutamakan. Apakah lebih diutamakan untuk
sungai air, aliran air ini. Ya, jadi nggak masalah, memang demikian di teks aslinya, tetapi cara Alkitab menyajikan ini tuh dimulai dari ekspresinya, merunut sampai ke sumbernya gitu, nggak masalah gitu. Amen. Ya, seperti silsilah juga kan ada yang diawali dari sumber sampai akhir, ada juga yang dari akhir sampai ke sumber gitu, nggak masalah. Amin. Ya, amin. Masih ada 2 menit, silahkan Saudari Dani. Amin. Puji Tuhan ya, hari ini begitu diterangi. Seperti saudara bilang, walaupun mungkin secara kurang ya, tetapi kita sudah mengalami roh itu sendiri yang ada di dalam kita ya. Hari ini juga begitu diterangi bahwa berkat Abraham adalah tanah. Tanah ini adalah gambaran Kristus yang al-muhid. Kita perlu berfokus pada roh yang al-muhid itu ya. Roh al-muhid yang telah menjadi mata air di dalam roh kita. Apa luar biasanya. Ini perlu belas kasihan Tuhan mewayukan perkara ini di dalam kita. Bahkan roh ini akan mengalirkan aliran damai sejahtera, sukacita, kerendahan hati. Inilah gambaran tanah yang baik. Kita perlu melatih roh kita senantiasa menikmati dan hidup oleh roh. Maka mata air ini akan memancar dari dalam keluar, membasahi saudara-saudari di sekitar kita. Sungguh kalau kita di dalam roh ya, maka kita menjadi pribadi yang menyenangkan. Begitu kita pun juga menghadapi waktu demi waktu dengan damai dan sukacita, karena kita tinggal di dalam roh. Segala sesuatu menjadi lebih gampang, lebih enak, lebih bisa dinikmati. Walaupun apa kondisi kita ya, tetapi begitu kita tidak di dalam roh ya, maka suasana yang berkebalikan yang akan kita alami. Maka kita perlu berfokus pada roh yang al-muhid, yaitu roh Tuhan sendiri yang tinggal di dalam kita. Amin. Amin. Puji Tuhan. Mari kita menyeru nama Tuhan, saudara-saudari. Amin. Oh, Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Oh, teruslah celikan mata kami, Tuhan, melihat ke al-muhitan, Tuhan. Oh Tuhan, Engkaulah segala sesuatu kami, Tuhan. Engkaulah realitas segala perkara positif di alam semesta ini. Oh, dan hari ini terwujud di dalam roh itu. Oh Tuhan Yesus, roh itu adalah roh yang al-muhid, Tuhan. Segala sesuatu yang kami perlukan, Tuhan. Oh, cukup ada di dalam roh itu. Menjadi segala sesuatu kami. Menjadi kepuasan kami. Terima kasih Tuhan telah menjadi mata air di dalam kami. Dan biarlah mata air ini dapat dipancarkan, Tuhan. Menjadi banyak pancaran, banyak aliran, banyak sungai. Membasahi orang-orang lain. Tuhan, kami perlu belas kasihan-Mu. Terus melatih kami hidup oleh roh, Tuhan. Dari dalam roh kami memancar aliran-aliran menjamah orang lain. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Sampai jumpa saudara-saudari. Amin. Terima kasih. Amin. Terima kasih saudara-saudari. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Tuhan.